Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Iskandar dari Humas 4 akan mempresentasikan tentang tantangan dan peluang humas di era digital. Nah, pengertiannya itu perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun, dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa dampak yang negatif sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital. Kehadiran internet menjadi sebuah tantangan bagi praktisi PR profesional untuk dapat menjangkau publiknya secara efektif dengan menggunakan elemen tersebut sebagai media baru. Internet sebagai media baru yang membawa peningkatan substansial pada kekuatan stakeholder dengan memfasilitasi komunikasi mereka dalam bentuk wadah yang berbeda. Karakter internet yang mencurahkan informasi digital secara cepat dan banyak juga dapat diakses cuma-cuma telah mempengaruhi banyak aspek praktis dari PR. Mengingat siapapun yang memiliki akses internet mempunyai kemampuan untuk mempublikasikan informasi yang berpotensi sebagai konsumsi global. Nah, tantangannya itu menurut Prita Kemalgani, founder Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta ini mengatakan bahwa tantangan itu ada dua. Yang pertama itu globalisme. Jadi seorang PR harus memiliki jaringan luas secara global, memiliki kapabilitas global dan juga standar kompetensi global. Yang kedua, growth high tech. Komunikasi internal sama pentingnya dengan komunikasi eksternal. Terkadang sebagai PR yang dipikirkan hanyalah mengenai konsumen, padahal yang seharusnya diajak berkomunikasi terlebih dahulu adalah pihak internal. Jadi komunikasi ini dapat dilakukan secara digital. Nah, tantangan yang kedua itu ada pendidikan. Jadi hal ini mengharuskan PR menjadi kreatif dan inovatif. Terus yang kedua itu rekrutmen. Jadi sekarang ini praktis PR tak hanya berasal dari latar belakang ilmu komunikasi, melainkan dari bidang-bidang ilmu lainnya. Terus yang ketiga itu research. Tidak ada pekerjaan PR yang dilakukan tanpa riset. Sebab tanpa riset seseorang, PR tidak dapat merespon isu yang tengah berkembang secara tepat. Nah, tantangan ketiga itu ada etika dan profesionalisme. Jadi untuk hal ini, seorang PR harus menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Salah satunya adalah memperhatikan penampilan, tepat waktu, akurat, akuntabel, dan berperilaku yang baik. Nah, yang kedua itu reputasi seorang PR. Saat ini CEO mulai sadar akan pentingnya kehadiran PR. Sebagai seorang PR harus memikirkan cara agar CEO menjadi populer. Jadi pasalnya peran CEO itu cukup besar dalam membangun reputasi. Nah, media humas di era digital, PR di era digital bisa menjadi senjata untuk menjaga citra dan membangun audiens online. PR digital menggunakan media berbasis internet yang telah tersedia dengan berbagai jenis manfaat dan audiens yang berbeda. Di Indonesia ini umumnya digunakan dalam kampanye PR, yaitu media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Google Maps. Terus kalau yang kedua tuh publikasi seperti website, blog, dan lain-lain. Terus yang ketiga tuh ada video, yaitu di YouTube
dan penggalangan dana tuh seperti kitabisa.com. Nah, selanjutnya peluang. Manfaat PR dalam dunia digital pun dapat kita rasakan dengan aktivitas PR yang telah diakui lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan-pesan brand kepada publik bila dibandingkan dengan iklan. Apabila PR di digital memungkinkan brand-brand untuk berbicara melalui media sosial yang mereka punya. Selain manfaat ekonomi, PR digital juga bermanfaat gitu untuk yang pertama itu mendeteksi potensi isu yang berkaitan dengan brand di internet, terus merespon isu lebih dini sehingga dapat mencegah krisis, dan menyebarluaskan konten secara publik sehingga kesadaran publik itu meningkat. Dengan PR digital, hubungan komunikasi antara brand dan organisasi dan publiknya terus terjaga dan saling menguntungkan. Nah, itu dia presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.